Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan atas keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan maqamat dan ahwal. Sebelum saya menjelaskan tentang persamaan dan perbedaannya, saya akan menjelaskan apa itu ahwal dan apa itu maqamat. Ahwal adalah bentuk jamak dari kata hal yang berarti kondisi mental atau situasi kejiwaan yang diperoleh seorang sufi sebagai karunia Allah, bukan hasil dari usahanya. Adapun Imam Al-Ghazali mengartikan hal adalah satu waktu di mana seseorang hamba berubah karena ada sesuatu dalam hatinya. Seseorang hamba pada saat tertentu hatinya dan pada saat yang lain hatinya berubah. Inilah yang disebut dengan hal menurut Imam Al-Ghazali. Ahwal yang sering dijumpai dalam perjalanan kaum sufi antara lain, yang pertama, waspada dan mawas diri atau muhasabah dan muraqabah. Waspada dan mawas diri merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Oleh karena itu, ada sufi yang mengupasnya secara bersamaan. Waspada atau muhasabah dapat diartikan meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, segala perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi takut, hormat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mawas diri atau muraqabah adalah meneliti dengan cermat apakah segala perbuatan sehari-hari telah sesuai atau malah menyimpang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta atau mahabbah. Cinta atau mahabbah merupakan salah satu pilar utama Islam dan inti dari ajarannya. Mahabbah adalah kecenderungan hati untuk memerhatikan keindahan atau kecantikan. Dalam pandangan Al-Junaidi, cinta didefinisikan sebagai kecenderungan hati pada Allah Ta'ala, kecenderungan hati pada sesuatu karena mengharap ridha Allah tanpa merasa diri terbebani, atau menaati Allah dalam segala hal yang diperintahkan atau dilarang, dan rela menerima apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian yang ketiga yaitu berharap, rajak. Rajak berarti suatu sikap mental yang optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Karena ia yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Adapun Imam Al-Qushairi mengatakan, rajak ialah terikat hati pada sesuatu yang diharapkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Rajak menuntut tiga perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkannya, takut harapannya itu hilang, dan berusaha untuk mencapainya. Apabila rajak yang di atas tidak menyertai, maka itu hanyalah ilusi atau khayalan. Pembagian yang keempat, khauf. Khauf menurut ahli sufi berarti suatu sikap mental takut kepada Allah karena khawatir kurang sempurna pengabdian. Khauf dapat mencegah hamba berbuat maksiat dan mendorongnya untuk senantiasa berbuat dalam ketaatan. Imam Al-Ghazali membagi khauf menjadi dua macam, yaitu khauf karena khawatir kehilangan nikmat. Inilah yang mendorong orang untuk selalu memelihara dan mendapatkan nikmat itu pada tempatnya. Khauf pada sisaan sebagai akibat perbuatan kemaksiatan. Khauf yang seperti inilah yang mendorong orang untuk menjauhi dari apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Pembagian yang kelima, rindu atau syauq. Selama masih ada cinta, syauq tetap diperlukan. Dalam lubuk jiwa, rasa rindu hidup dengan subur, yakni rindu ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang mengatakan bahwa maut merupakan bukti cinta yang benar. Lupa kepada Allah lebih berbahaya daripada maut. Bagi sufi yang rindu kepada Tuhan, kematian bagi mereka dapat berarti bertemu dengan Tuhan. Abu Ali Daqqaq mengatakan, syauq adalah dorongan hati untuk bertemu dengan yang dicintai, dan kuatnya dorongan sesuai dengan kuatnya cinta, dan cinta baru berakhir setelah melihat dan bertemu. Pembagian yang keenam, intim atau uns. Uns adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi rohani terpusat pada satu titik sentrum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan sufi, sifat uns adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa kesepian. Pengertian maqamat. Maqamat bentuk jamak dari kata maqam yang artinya stasiun atau tahapan atau tingkatan, yakni tingkatan spiritual yang telah dicapai oleh seorang sufi. Imam Al-Ghazali berkata, maqam adalah beragam mu'amalat interaksi dan mujahadah atau perjuangan batin yang dilakukan seorang hamba di sepanjang waktunya. Maqam didapat melalui upaya mujahadah dan riyadah. Maqam itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan beramal secara terus-menerus, dengan rutin, serta dengan mengendalikan nafsu. Maqam-maqam dalam tasawuf. Maqam yang dijalani kaum sufi umumnya terdiri dari taubat, yaitu menurut Qamar Kailani dalam buku Fi At-Tasawufi Al-Islam, taubat adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati disertai permohonan ampun, serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Sementara Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat pada 3 tingkat. Yang pertama, meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih pada kebaikan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beralih dari satu situasi yang sudah baik menuju situasi yang lebih baik lagi. Dalam tasawuf, keadaan ini sering disebut dengan inabah. Yang ketiga, rasa penyesalan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Hal ini sering disebut dengan aubah. Yang kedua, zuhud. Secara harfiah, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat duniawi atau meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Dilihat dari maksudnya, zuhud dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama, terendah, menjauhkan dunia ini agar terhindar dari hukuman akhirat. Yang kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan di akhirat. Yang ketiga, yang paling tertinggi, mengucilkan dunia bukan karena takut atau berharap, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian yang keempat yaitu sabar. Sabar berarti sikap konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah. Berarti menghadapi kesulitan, tabah menghadapi cobaan selama perjuangan demi mencapai tujuan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sabar ada 3 macam, yaitu bersabar kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersabar bersama Allah, yaitu bersabar terhadap ketetapan Allah dan perbuatannya terhadapmu dari berbagai macam-macam dan musibah. Dan yang terakhir, bersabar atas Allah, yaitu bersabar terhadap rezeki, jalan keluar, kecukupan, dan pertolongan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah di kampung akhirat. Yang kelima, syukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diterima. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi syukur menjadi 3 macam. Pertama, dengan lisan, yaitu dengan mengaku adanya nikmat dan merasa tenang. Kedua, syukur dengan badan dan anggota badan, yakni dengan cara melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah. Yang ketiga, syukur dengan hati. Pembagian yang keenam, rela atau ridha.
Ridha merupakan menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdul Halim Mahmud, ridha mendorong orang untuk berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun sebelum mencapainya, ia harus menerima dan merelakan akibatnya dengan cara apapun yang disukai oleh Allah. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal adalah salah satu sifat manusia beriman dan ikhlas. Tawakal terbagi pada 3 derajat, yaitu tawakal, taslim, dan tafwid. Perbedaan dan persamaan ahwal dan maqamat. Keterangan yang telah saya jelaskan menegaskan kepada kita bahawa maqam berbeda dengan hal. Menurut para sufi, maqam ditandai oleh kemapanan, sementara hal justru mudah hilang. Maqam dapat dicapai seseorang dengan kehendak dan upayanya, sementara hal dapat diperoleh tanpa daya dan upaya. Baik dengan menari, bersedih hati, bersenang-senang, rasa tercekam, rasa rindu, rasa gelisah, atau rasa berharap. Sesuai penjelasan, hal adalah pemberian Allah. Ia bisa berubah dan hilang, sedangkan maqam hanya bisa didapatkan dengan cara beramal, usaha yang keras yang dilakukan secara kontinu, tidak terputus-putus. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan, maqamat merupakan bentuk jamak dari maqam yang mengandung arti, kedudukan, dan tempat berpijak dua telapak kaki. Dalam ilmu tasawuf, maqam berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah menurut apa yang diusahakan berupa ibadah, perjuangan, latihan. Sedangkan secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang selalu ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal. Dari segi bahasa, ahwal berarti sifat atau keadaan sesuatu. Ahwal diterangkan sebagai pemberian yang tercurah kepada seseorang dari Tuhan, baik sebagai buah dari amal soleh yang menyucikan jiwa maupun datang dari Tuhan sebagai pemberian semata. Antara maqam dan hal tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Keterkaitan antara keduanya dapat dilihat dalam kenyataan bahawa maqam menjadi persyarat menuju Tuhan, dan bahawa dalam maqam akan ditemukan kehadiran hal. Hal yang telah ditemukan dalam maqam akan mengantarkan seseorang untuk mendaki maqam-maqam selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri, perkenalkan, nama saya Mawardiana, Unit 2, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Lusmawe. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.